Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Itu dia tadi kita lihat tayangan negara dengan harapan hidup tertinggi. Mudah-mudahan dengan pemirsa menjaga hidup sehat dan juga rajin nonton Hidup Sehat, jadi harapan hidup di Indonesia juga makin tinggi. Bertemu lagi dengan Intan dan juga Dr. Haikal. Setuju banget Intan. Ya? Tapi ya kita tidak akan membahas tentang harapan-harapan nih ya. Karena jangan sampai kita memberikan harapan palsu, Intan. Wah, itu yang paling menyakitkan Dr. Haikal kayaknya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah komplikasi penyakit asam urat atau GOUT. Ini penyakit yang disebabkan karena adanya penumpukan kristal asam urat di persendian, Intan. Ya. Ternyata bisa sebabkan sejumlah komplikasi nih. Nah, apa aja tuh dokter komplikasinya? Penasaran? Kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Asam urat atau GOUT adalah penyakit khas di persendian yang terjadi karena kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Hal tersebut dapat mengakibatkan gejala nyeri yang tidak tertahankan, pembekakan, serta terasa panas di persendian. Asam urat dapat menyerang seluruh persendian, tapi yang paling sering terkena adalah sendi jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan juga jari kaki. Penyakit yang biasanya menyerang orang usia 40 tahunan ini nyatanya bisa menimbulkan penyakit komplikasi, sehingga bisa membahayakan kesehatan Anda. Penyakit asam urat yang tak ditangani dengan tepat bisa memicu penyakit lain, salah satunya batu ginjal. Wah, bahaya ya pemirsa. Lantas, bagaimana cara mengatasi penyakit asam urat dengan benar? Dan apakah komplikasi penyakit yang bisa timbul akibat asam urat? Berikut simak jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Nah, itu tadi ya penyakit asam urat yang ternyata tidak hanya menyerang sendi, tapi juga bisa sebabkan komplikasi di sejumlah organ tubuh, ginjal diantaranya. Kok bisa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, di tengah kita sudah ada Dr. Jojo, Dr. Johanda Damanik, dokter penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, Dr. Haikal. Pagi dokter, Selamat apa pagi, kabar? Mbak Intan. Salam dokter, sehat selalu. Sehat dong, harus sehat selalu. Dokter, ini kita akan membahas komplikasi dari penyakit asam urat. Nah, asam urat ini kayaknya banyak sekali terjadi sama orang-orang di Indonesia. Di negara lain juga sih pasti ya, karena ini kan berkaitan dengan pola hidup dan juga makan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini banyak sekali katanya komplikasinya ya dokter ya. Ini asam urat sendiri ini sebenarnya kalau boleh dijelaskan penyebab utamanya dan asam urat itu apa sih dokter gitu supaya kita lebih jelas dulu. Betul. Ya, dan tentunya dok bedanya nih karena masyarakat tahu bedanya dengan penyakit rematik yang lain dok. Ya. Wah itu dia tuh. Ya terima kasih Mbak Intan dan juga Dokter Haikal. Ya. Jadi kalau boleh sedikit memberikan penjelasan singkat, asam urat itu sebenarnya merupakan suatu produk hasil olahan dari metabolisme dalam tubuh kita ya. Dalam hal ini adalah purin ya. Purin suatu zat yang di dalam tubuh kita yang hampir semuanya terdapat di semua makanan ya, sehingga nanti hasil akhirnya itu berupa asam urat. Dalam kondisi normal ya. Jadi semua orang itu sebenarnya di dalam tubuhnya itu menghasilkan metabolisme itu menghasilkan asam urat seperti itu. Nah, asam urat inilah yang nantinya akan dibuang ya, jika berlebih dan dibuangnya itu sebagian besar itu melalui ginjal ya, sebagian kecilnya melalui saluran pencernaan. Nah, ketika nanti jumlah asam uratnya ini berlebih sehingga melebihi kapasitas kemampuan ginjal dan saluran cerna untuk membuang itu, makanya terjadilah penumpukan ya atau deposit di mana-mana sehingga menyebabkan penyakit tersebut. Jadi ini juga tadi menyambung pertanyaan dari Dokter Haikal tadi, apakah berbeda dengan penyakit rematik lain? Oh, penyakit rematik itu jumlahnya sangat banyak ya, ada ratusan macam, ada pengapuran sendi ya, ada penyakit autoimun rematik yang melibatkan sendi juga, dan asam urat salah satunya. Jadi nggak semua penyakit rematik itu disebut sebagai asam urat seperti itu dok. Dan tentunya gejalanya juga ada pembengkakan dok ya, ada nyeri juga ya. Ya, jadi gini, kalau penyakit asam urat itu kalau kita bedain ya antara yang kadar asam urat tinggi itu nggak selalu bergejala. Itu yang harus harus digarisbawahi ya. Jadi kalau asam uratnya 8 terus pegel-pegel, apakah itu asam urat? Itu belum tentu ya. Dan sebagian besar justru tidak ya. Jadi asam urat tinggi melebihi kadar normal itu belum tentu bergejala, dan lebih kurang bisa dikatakan 20-30% nanti baru menimbulkan gejala ya, gejala penumpukan di di sendi sehingga menyebabkan serangan akut ya. Serangan akut itu yang nyeri sendi, bengkak dan lain sebagainya.
seperti itu. Dok, pemirsa ingin tahu dok, dikatakan memiliki asam urat tinggi itu kalau hasil labnya angkanya itu di atas berapa dok? Oke. Ya, Di ini layar dok kita ya, kita lihat ada ya. ya. Iya. Dari sini bisa Jadi dok, di, ya. di angka 7 ke atas dok ya. Ya, Itu angka 7 ke atas. mau- Jadi sebenarnya kita kalau ini ya, kalau Ya. masyarakat ilmiah, kita panduannya dari panduan internasional ya. Kita dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia mengambil angka itu 6,8 Iya. batasnya. Oh. Tapi lebih kurang secara inilah, secara umumnya kita 7 lah. Saya katakan seperti Kalau itu. sudah 6,8 itu sudah masuk. Kalau lebih dari 6,8 itu kita sebut sebagai hiperurisemia atau Oh. asam uratnya tinggi kadarnya, Ya. seperti Oke. itu, Mbak Intan. Oke, di 6,8 ya dok, Iya. rataan wanita dan pria dewasa Ini ya. untuk ngomongin ini ya, ngomongin dewasa ya, Ya, untuk ya, yang ya. populasi dewasa. Iya. Dok, nah ini kan tadi dikatakan bahwa asam urat itu bisa menyebabkan komplikasi ke sejumlah organ lain dok ya. Nah, namun dok, yang pertama ini ada yang mengatakan bahwa penyakit asam urat bisa sebabkan kerusakan pada sendi permanen, lalu kelainan bentuk dan kekakuan sendi. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Kalau memang ini ya, memang kadar asam urat yang tinggi itu nggak langsung bikin kelainan sendi seperti tadi. Tapi kalau dia kelainan asam urat yang tinggi ini terjadi secara kronik ya, berlangsung lama, bertahun-tahun, tidak ditanggulangi dengan diet yang bagus ya, minum yang kurang dan lain sebagainya, nanti bisa menyebabkan penumpukan di sendi tadi. Kalau sudah terjadi penumpukan sendi, akan terjadi serangan, bengkak, lalu kemudian peradangan, tidak ditangani, nanti akan berlanjut tadi ya, seperti perubahan bentuk, Iya. kerusakan dan lain sebagainya seperti itu, Dok. Oke, nah dokter tadi kan dokter sempat katakan ya bahwa asam urat ini harusnya diolah oleh metabolisme dan dikeluarkan melalui ginjal ya dokter ya, ginjal dan melalui sehari-hari kita seperti itu. Iya, ya, dokter. sudah Ini ada mengalami. fakta dan mitos berikutnya, dokter. Ini katanya penyakit ginjal dan batu ginjal ini adalah salah satu komplikasi akibat asam urat tinggi. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.